DPR RI memasuki masa persidangan 3 tahun sidang 2018-2019. Kegiatan apa saja sih yang akan dilakukan DPR RI selama masa persidangan 3 ini? Mari simak pidato pembukaan masa persidangan 3 oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo dalam rapat paripurna DPR RI ke-11, Senin 7 Januari 2019. Berikut selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para wakil ketua DPR, para anggota DPR, hadirin yang berbahagia. Pidato kali ini saya beri judul Tahun Politik Harus Menjadi Prestasi Dewan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2018-2019. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada seluruh anggota DPR yang telah melaksanakan kunjungan kerja dan bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Kita semua, kiranya semua aspirasi, harapan, serta masalah yang disampaikan masyarakat di dapil kita masing-masing dapat kita tindak lanjuti dalam rapat-rapat dan sidang-sidang dewan yang terhormat. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, untuk mencairkan suasana, izinkan saya menyampaikan 2 bait pantun. Masuk ke hutan, pergi berburu, dapat sepasang rusa belang kaki. Dengan ucapan selamat tahun baru, hari ini masa sidang kita mulai. Bunyi gendang bertalu-talu, penyanyi cantik penuh senyuman. Meskipun kita menyongsong pemilu, tugas DPR tetap diutamakan. Selanjutnya, saudara sekalian, perkenankan saya selaku pimpinan DPR mengucapkan selamat tahun baru 2019. Mari kita jadikan tahun ini sebagai puncak pencapaian prestasi DPR RI periode 2014-2019. Untuk itu, mari kita kerahkan segala daya upaya, tenaga, waktu, dan pikiran untuk memberikan yang terbaik bagi pembangunan bangsa dan negara kita. Kita semua akan dicatat oleh sejarah apabila dapat memberi legasi dengan melahirkan undang-undang dan anggaran yang dapat membawa lompatan bagi kemajuan bangsa di masa depan. Saatnya kita merampungkan undang-undang untuk memantapkan konsolidasi birokrasi, pengelolaan sumber daya alam yang adil, serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, serta pembangunan kebudayaan yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan kita sebagai bangsa. Sidang Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang mulia ini, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPR, dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyampaikan rasa duka kepada para korban bencana tsunami yang terjadi di wilayah Banten dan Lampung Selatan, tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat, serta musibah lainnya di beberapa wilayah kita, Indonesia. DPR meminta kepada pemerintah untuk terus meningkatkan mitigasi bencana sehingga dapat memperkecil jatuhnya korban jiwa. Dan harus diakui, manajemen bencana kita masih tergolong lemah. Early warning system tidak berfungsi dengan baik, sehingga masyarakat tidak mempunyai informasi mengenai bencana yang akan terjadi di wilayahnya masing-masing. DPR memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dalam melakukan rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan dampak bencana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sudah saatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan tata ruang dan tata kota, serta penyusunan anggaran memperhatikan sungguh-sungguh kondisi Indonesia yang berada di kawasan cincin api yang rawan dengan bencana.
Ini merupakan pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua anggota DPR dan pemerintah yang akan datang. Sidang Dewan yang terhormat yang saya muliakan, dalam pidato pembukaan masa persidangan ini, izinkan kami menyampaikan rencana kegiatan DPR pada masa sidang ketiga ini, serta berbagai kegiatan Dewan lainnya. Di bidang legislasi, terdapat 33 rancangan undang-undang yang masih dalam tahap pembahasan pada pembicaraan tingkat 1 antara DPR dan pemerintah. Baik rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, pemerintah maupun DPD. Dari 33 rancangan undang-undang tersebut, kita targetkan 5 rancangan undang-undang dapat disahkan menjadi undang-undang dalam masa sidang ini, yaitu RUU tentang perkoperasian. Yang kedua, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, RUU tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Yang keempat, RUU tentang kebidanan. Dan yang terakhir, RUU tentang ekonomi kreatif. Kita targetkan 5 undang-undang ini bisa kita tuntaskan pada masa sidang ini. Pimpinan Dewan mengharapkan komitmen, kerja keras dari seluruh pimpinan dan anggota alat kelengkapan Dewan bersama-sama dengan pemerintah untuk merampungkan pembahasan rancangan undang-undang yang sudah ditetapkan untuk diselesaikan pada masa persidangan ini. Kita harus ingat bahwa kinerja Dewan yang paling banyak disorot oleh rakyat adalah kinerja di bidang legislasi. Pimpinan Dewan sendiri akan selalu mencari solusi jika dalam pembahasan rancangan undang-undang terdapat hambatan dan kendala baik yang datang dari anggota, fraksi-fraksi, maupun dari pemerintah itu sendiri. Pimpinan Dewan akan mengawal dengan seksama setiap pembahasan rancangan undang-undang agar kualitasnya tetap terjaga walaupun dikejar dengan target penyelesaian. Kita sama sekali tidak menghendaki hanya karena ingin mengejar target, masalah kualitas pembahasan rancangan undang-undang kita abaikan. Sedikit banyaknya judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan tolok ukur dari kualitas undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah. Pimpinan Dewan juga mengingatkan kita semua agar undang-undang yang diamanatkan oleh putusan MK yang diamandemen hendaknya dapat diprioritaskan, antara lain seperti undang-undang di bidang pengelolaan sumber daya alam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya mengenai batas minimal usia perkawinan. Kita juga mempunyai pekerjaan rumah untuk segera menyelesaikan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat. Tapi dengan catatan soal LGBT tetap kita halang legalitasnya. Sidang Dewan yang terhormat, di bidang anggaran, DPR memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA kepada kementerian dan lembaga serta para gubernur tepat waktu. Sebagai tindak lanjut telah disahkannya Undang-Undang APBN tahun anggaran 2019. Penyerahan DIPA tepat waktu merupakan salah satu kunci percepatan belanja pemerintah. DPR meminta kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala. Hal ini diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan negara. Sejalan dengan itu, sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing juga perlu semakin ditingkatkan. Kita juga patut memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan divestasi PT Freeport Indonesia yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan. Untuk bidang pengawasan, DPR akan melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi pengganti Dr. Wahidin Adam, SA
MA, dan Profesor Dr. Aswanto, SA, MSI, yang akan segera berakhir masa jabatannya. Keduanya merupakan unsur hakim yang mewakili DPR di Mahkamah Konstitusi. Karena itu diharapkan prosesnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. DPR juga akan memberikan pertimbangan terhadap calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara-negara sahabat sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan persahabatan Indonesia dengan negara-negara sahabat lainnya. Terkait dengan pelaksanaan tugas panitia kerja yang dibentuk melalui alat kelengkapan Dewan, tim pemantau dan tim pengawas DPR, kami meminta untuk dapat menyelesaikan tugasnya pada masa persidangan ini. Sehingga energi dan waktu kita dapat digunakan untuk menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang yang sudah dinantikan oleh rakyat. Sidang Dewan yang terhormat. Pada setiap masa persidangan, DPR tidak pernah berhenti untuk meningkatkan peran diplomasi parlemen. Oleh karena itu, DPR akan mengirim delegasi untuk menghadiri berbagai pertemuan dan sidang atau konferensi organisasi parlemen regional maupun kerjasama organisasi internasional, yaitu pertama, sidang Asia Pacific Parliamentary Forum pada tanggal 14 sampai 17 Januari 2019 mendatang di Kamboja. Pada forum ini Indonesia akan mengusulkan draft resolusi pada Women Agenda dan menjadi co-sponsor untuk beberapa draft resolusi pada agenda lainnya. Yang kedua, meeting of EPA Standing Committee on Social and Culture Affairs pada tanggal 12 sampai 14 Februari 2019 di Thailand. Sidang ini akan menghasilkan laporan dan draft resolusi yang telah dibahas dan untuk disampaikan dan diadopsi oleh sidang pleno EPA yang akan datang. Di samping itu DPR juga menerima beberapa undangan untuk menghadiri pertemuan atau konferensi internasional, yaitu pertama, Meeting of Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD Global Parliamentary Network pada tanggal 13-15 Februari 2019 di Perancis. Yang kedua, the 2019 Parliamentary Hearing at the United Nations pada tanggal 21 sampai 22 Februari 2019 di Amerika Serikat yang membahas isu-isu global yang sedang dihadapi seperti perubahan iklim, migran, dan pengungsi, pembangunan berkelanjutan, dan perlucutan senjata nuklir. Dan yang ketiga, the 44th session of the Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO pada bulan Februari 2019 di Belgia. Dan terakhir, the 14th Conference, the Parliamentary Union of the OIC member state pada tanggal 11-14 Maret 2019 di Maroko. Sidang Dewan yang terhormat, sebelum menutup pidato pembukaan ini, saya ingin mengingatkan kita semua, karena bulan-bulan ke depan adalah bulan-bulan politik, di mana para anggota Dewan yang mencalonkan kembali akan sangat disibukkan dengan perjuangannya di daerah pemilihannya masing-masing. Mari kita atur manajemen waktu kita dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah waktu di akhir pekan secara optimal untuk turun ke dapil kita masing-masing. Sedangkan di hari-hari kerja tetap digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas sebagai anggota Dewan yang terhormat. Mari kita songsong pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 dengan riang gembira sebagai festival kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang untuk saling melemahkan, apalagi saling menjatuhkan, melainkan ajang untuk memperkuat kebersamaan dan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan suasana yang sejuk dan damai, jauh dari rasa permusuhan dan pertentangan. Kepada kedua tim kampanye Capres-Cawapres, kami menghimbau hendaknya bisa menahan diri. Mari kita utamakan kampanye yang berkualitas, adu gagasan dan adu program, demi terwujudnya kemakmuran
dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepada penyelenggara pemilu, kami juga menghimbau untuk tetap menjaga netralitas, independensi, dan profesionalisme, supaya pemilu 2019 benar-benar berjalan dengan jujur, adil, dan damai, sebagaimana harapan kita semua. Keberhasilan kita menjalankan pemilu secara damai untuk kesekian kalinya akan menempatkan Indonesia sebagai champion demokrasi baru yang diakui oleh dunia. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama pimpinan DPR dengan ini, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan ketiga DPR RI tahun sidang 2018-2019 akan dimulai sejak hari ini, Senin 7 Januari 2019 sampai dengan berakhirnya masa persidangan ini. Kepada semua anggota Dewan, kami mengucapkan selamat bekerja. Mari kita optimalkan masa persidangan ini dengan bekerja sekeras-kerasnya guna memperjuangkan aspirasi dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Bila kembang di taman tampak layu, segera siram agar kembali indah. Ajak semua masyarakat peduli pemilu agar terpilih pemimpin yang amanah. Amin. Amin. Sepasang burung terbang serasi, tampak melintas di balik awan. Pemilu ibarat pesta demokrasi, kompetisi jangan merusak persatuan. Demikian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pidato pembukaan masa persidangan 3 oleh Ketua DPR RI Bambang Susatyo dalam rapat paripurna DPR RI ke-11. Tetap pantau dan ikuti terus media sosial DPR RI ya. Terima kasih.